Jadi BAP-nya sudah apa? Yang ITE-nya ya. Ya kayaknya enggak. Turunin sih. ITE-nya yang kemarin kita laporkan. Kenceng. Sorry. Ya undang-undang ITE-nya yang tadi di BAP ya, diklarifikasi oleh klien kita Ayu. Ada berapa pertanyaan? Ada 29 pertanyaan. 29 pertanyaan seputar apa aja? Seputar kronologis ya, terus apa namanya mungkin Tadi menyerahkan bukti juga ya? iya. Bukti apa yang diserahkan? Bukti chatnya. Chat Iya. antara? Bukti chat apa namanya chat grup itu keluar. Chat grup? Keluar. Grup apa nih? Oke, bisa dijelasin ya? Ada grup internal, grup apa ya, grup lingkungan, terus ada grup arisan gitulah di situ. Grup WA, bukan grup WA gitu kan. Nah tiba-tiba itu dari adminnya bilang kok nomornya keluar, dipikir dia nomor aku tuh masih aku yang pegang, padahal kan itu udah dari bulan Mei aku udah nggak pegang ya. Oh, keluar grup gitu Iya, artinya. keluar. Jadi dugaannya apa? Maksudnya bisa keluar grup. Berarti kan WA-nya di kotak-katik ya di situ ya. Tapi di isi di chat di grup itu ada soal terkait kasus ini nggak? Oh nggak ada. Cuma biasa. Tadi lancar musik BP-nya, ada yang pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Lancar sih, 29 pertanyaan aman kita jawabnya. Jadi soal kasus illegal access ini apa aja sih mungkin yang melibatkan bisa sampai Ayu melaporkan ini? Seperti apa? Iya karena kan awalnya kan dari handphone yang diambil ya kan, dari laptop yang diambil, terus ada minta password m-banking juga di situ. Makanya aku melapor juga karena aku juga nggak bisa akses nomor WA aku, nggak bisa akses email, terus akun-akun yang lain juga nggak bisa. Tapi tadi kan juga mau dilaporin soal illegal access karena kamu tanda tangan atas nama Mas Ana gitu. Itu mungkin benar nggak sih? Mungkin Itu seperti kan apa? udah dilaporin. Ya itu dari kamu sendiri mungkin seperti apa gitu? Menanggapinya Akan bagaimana? Melanggar atau mau dilaporin juga gitu? Karena itu setahu aku itu udah berlangsung ya, udah berjalan laporannya yang di Tangsel itu. karena ke pihaknya Asanti menganggap yang melakukan illegal access duluan adalah si Ayu. Aku ya itu nanti kita lihat lah ya. Setahu aku yang mereka laporkan di Tangsel itu kan terkait ada pemalsuan juga. Nah di situ sedang proses sih. Tapi hari ini akhirnya Bunda Shanti keluar untuk buka suara terkait laporan-laporan kamu mungkin dan menjelaskan kronologi sebenarnya, dan katanya dia mempunyai bukti kuat sebenarnya ada di dia. Kamu tanggapan seperti apa sih? Aku belum dengar klarifikasinya ya Mbak ya, jadi nanti aku dengerin dulu deh di rumah. Tapi dengan dia ngomong dia punya bukti-bukti kuat, bahwasanya memang sebenarnya kamu nih yang Memulai. dalam artian ya udah adalah melakukan penggelapan gitu. Ini gimana kamu? Ya, baik. Terkait peristiwa hukum penggelapan sebagaimana dugaan pasal 174 dan pemalsuan 263 KUHP itu sudah berlangsung ya. Peristiwa hukumnya sudah selesai, kemudian si Mbak Ayu sudah dilaporkan ke Tangerang Selatan dan tinggal kita tunggu proses penyidikannya oleh kepolisian. Tinggal kita tunggu aja. Kalau dia mau melapor terkait illegal access ya, kalau laporan itu kan yang pertama rujukan yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ya. Pasal 1 angka 24, pasal 18 KUHP diatur siapapun berhak melapor. Kemudian Kapolri membuat rujukan juga peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu sama terkait siapapun yang merasa dirugikan silakan melapor kepada pihak yang berwenang. Ayu, tadi kan di press pihak sebelah dia menjelaskan kronologi dari awal Ayu masuk ke perusahaan tersebut, dan Asanti mengatakan bahwa si Ayu saat terbukti melakukan dugaan penggelapan tidak mau menjawab saat interogasi. Itu alasannya kenapa ya? Tidak mau menjawab saat interogasi. Jadi kebanyakan Dan waktu itu kamu bilang katanya ini cuma 10 orang, padahal kenyataan dari Bunda tidak ada yang ini kamu 10 orang itu. Memang kan di awal tuh
di awal tuh satu orang, terus masuk lagi jadi 3 orang, terakhir baru rame-rame gitu ceritanya. Tapi kamu saat diinterogasi tidak mau berbicara sepatah kata pun, yang menurut dari Bunda sendiri seperti apa sih? Mungkin alasan kamu kenapa nih nggak mau memberi alasan saat diinterogasi? Shock pasti, bingung ya kan. Terus tapi di situ akhirnya aku ngomong kok. Aku mengakui di situ. Mengakui kalau ada tanda tangan itu, mengakui kalau iya, Ayu sendiri iya. Sampai suami kamu dipanggil juga, akhirnya suami kamu yang minta maaf ke Bunda, terus memohon-mohon untuk Bunda tidak melaporkan, itu karena kamu nggak menjawab katanya. Iya, kan awalnya aku nggak jawab ya kan, terus kemudian tapi di situ akhirnya aku jawab juga. Terus adanya penyitaan sertifikat dan mobil itu karena sukarela dari suami yang menawarkan untuk memberikan sebagai Untuk bisa menyicil lah, maksudnya sebagai jaminannya nih lah. bukan Setahu aku enggak ya, karena mereka meminta apa yang bisa diambil gitu. Oh, ada perkataan seperti itu. Siapa yang mengucapkan itu? Aris. Mas Aris. dan itu ada buktinya. Ada bukti nggak mengucapkan seperti itu? Buktinya nggak ada, aku nggak pegang nggak buktinya. Tapi Kayak memang surat aja kan aku juga sama sekali nggak pegang kan buktinya. katanya Kayu menyembunyikan bukti itu, benar nggak Kan sih? bukti apa tuh? Menyembunyikan bukti apa nih? Bukti-bukti yang diminta waktu diinterogasi sama Bunda, Enggak, menyembunyikan enggak. bukti-bukti penggelapan mungkin. penggelapan yang dilakukan Kayu. Buktinya ada kok aku kasih. Dan semuanya udah kamu berikan. Ada udah. Jadi pas kejadian tanggal 21 itu kan malam, 22 itu kan sampai yang pengambilan barang, paginya itu Enggak, yang tanggal 21 di mana? 21 di HDN kan, 22 itu di rumah. Di rumah, 22 kan pagi, yang jam 3 pagi itu kan di rumah. Paginya lagi jam 8 atau jam 9 gitu. Aku didatengin terus di kantor. Di situ kamu baru mengatakan kalau emang benar. Bukan di situ Apa? mengatakan, Iya. aku di situ menyerahkan bukti. Menyerahkan bukti. Menyerahkan bukti. Tapi yang bahwasanya yang menyerahkan maksudnya sebagai jaminan mobil dan rumah itu, kamu tidak tahu kalau misalnya kan kalau dari pihak sana kan katanya tidak meminta ya, emang dari Dan pihak tidak ada Ayu perintah dan dari tidak Bunda ada juga. perintah dari Bunda kalau bahwasanya pihak Ayu yang memberikan sebagai jaminan untuk membayar ganti rugi itu. Dari Aris itu, dari Aris. Ya. Dari Aris yang meminta. Seperti apa sih mungkin saat itu dia meminta? Ada barang-barang yang bisa diambil nggak gitu. Terus ini awalnya kan memang sebagai jaminan. Tapi ya kalau sertifikat rumah kan udah dikembalikan, untuk yang lain-lain belum. Kalau sebagai jaminan sih harusnya kedua belah pihak itu memegang bukti serah terima atau apa, dokumentasi apapun lah. Di situ kan aku nggak pegang. Berarti hanya ucapan itu aja yang menguatkan Ayu untuk membuat LP dugaan perampasan karena ucapan itu, tapi kan tidak ada buktinya. Nanti gimana untuk membuktikan di saat penyidikan? Baik begini, kalau terkait perampasan ya, Ke depan, Bang. itu bukan berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Mbak Ayu. Ya, sebagaimana pernyataan yang dibuat Mbak Ayu itu kan ada beberapa objek ya. Yang pertama mobil, yang kedua sertifikat, kemudian perhiasan. Kalau yang lain-lain itu tidak ada tanda terimanya, tidak ada kesepakatan, diambil secara paksa, intimidasi, kan begitu. Itu delik perampasannya di situ. Jadi harus kita bedakan mana yang diserahkan berdasarkan pernyataan, mana yang diserahkan berdasarkan tidak ada pernyataan dan kesepakatan. Handphone, ATM, M-banking, laptop itu kan tidak ada dalam pernyataan, dan itu diambil dan diminta. Begitu. Jadi harus splicing tuh peristiwa hukumnya kan begitu. Jadi jelas gitu. Tidak rumah, sertifikat, mobil, perhiasan itu tidak masuk dalam perampasan. Begitu, objeknya berbeda. Ayu tadi juga media juga mengklarifikasi terkait dugaan dana yang Ayu pakai yang sebesar 2 miliar yang dituduhkan oleh Ashanti yang tidak berdasar. Ternyata Ashanti memiliki datanya. Tanggapan Ayu gimana? Iya, kalau itu kan sejauh ini memang di kepolisian tuh belum ada. Ya dibuktiin aja nanti gimana. Ya, dia sudah menyimpan data-data semua kalau dana itu dipakai untuk apa gitu dengan Ayu, karena saat itu kan diinterogasi tidak ingin mengatakan dana itu dipakai untuk apa sebesar 2M. Mungkin kamu mengetahui Ashanti punya data itu seperti apa nih?
ternyata Ashanti punya nih datanya, Iya. data ternyata dia pengeluaran. punya. Nggak tahu ya Mbak, kalau itu kan ya mungkin mereka mengumpulkan data apa, aku yang nggak tahu ya kan, aku kan udah nggak kerja di situ lagi. Jadi sejauh ini saat aku meminta bukti di kepolisian itu belum ada. Dan soal yang rekening gaji karyawan yang digunakan melalui rekening bukan rekening perusahaan, Ashanti pun tidak mau menjawab dan menganggap tidak tahu tentang kepada ibu. Menganggap tidak tahu. Ya harusnya tahu sih, kan aku laporannya ke dia. Tapi kamu selalu pasti melapor. Iya, kalau gaji kan pasti laporan. Tapi mekanismenya gimana sih kalau setiap mau gajian sih karyawan mungkin dari pihak Ashantinya? Pengajuan, aku pengajuan biasanya. Ayu pengajuan. Aku pengajuan, gaji sekian gitu. Kemudian dari bundanya, kalau misalnya bunda lagi di sini, aku ketemu. Tapi kalau bunda lagi di luar kota atau di luar negeri, by WhatsApp. By WhatsApp. Tapi saya ceritakan dulu ya alurnya. Ini kan ada uang masuk, uang keluar, ada pendapatan kan dari konsumen, dari klien. Itu bagaimana prosesnya sehingga masuk ke rekening perusahaan, masuk ke rekening kamu? Iya, jadi kalau uang-uang perusahaan itu kan memang masuknya ke PT. Tapi kalau ada operasional atau buat gaji, masuknya ke aku, dari PT ke aku gitu kan. Jadi kalau gaji itu setelah itu aku transfernya ke masing-masing karyawan gitu. Setiap tanggal berapa Ayu menerima uang dari bunda gitu? Nggak pasti gaji? tanggalnya. Oh, nggak pasti. Nggak pasti tanggalnya. Berarti gajian karyawan di itu emang nggak pasti. Nggak pasti tanggalnya. Bisa di awal bulan, bisa di akhir bulan. Tergantung approval dari bunda. Betul. Berarti kamu setiap mau gajian selalu minta approval dulu Iya, nih. iya. Dan baru di transfer. Tapi kalau nominalnya pasti selalu Nominalnya segitu. nggak pasti. Nggak pasti juga Nggak berubah-berubah setiap karyawan Iya. gajinya setiap bulan nih. Nggak berubah-berubah. Nanti kadang-kadang ada Ya nggak apa-apa disebutin aja. ada biar- potongan gitu kan. Jadi kan berkurang atau ada tambahan gitu. Kalau di potongan tuh biasanya potongan apa? Sanksi biasanya Oh, ya. sanksi. Kalau sanksi Sanksi. dipotong gaji. Misalkan sanksi apa? Biasanya itu di tim YouTube sih ada konten yang apa atau mereka melakukan apa gitu. Biasanya tahu-tahu ini potong gaji gitu. Jadi memang setiap Ayu mau kirim gaji selalu dicek sama bunda approval yang ini, yang sekian, yang ini. Iya. Jadi sanksi-sanksi itu selalu dilihat dulu Sanksi setiap itu dari bulan. bunda Iya, maksudnya memang. setiap bulan selalu di review atau di audit. Dan itu ada pasti setiap bulan dilakukan seperti itu. Kalau gaji ya memang Enggak masalah review audit kan karena kan tadi kan berbeda-beda kan. Tadi bilang ada potongan, ada ini dan itu hampir setiap bulan. setiap bulan pasti ada. Ayu, si bunda juga mengatakan tidak akan mencabut laporannya terhadap Ayu dan ingin memperjuangkan terus jalur hukum ini. Mungkin Ayu gimana? Gentarkah atau seperti apa? Kita tetap fight ya Bang ya. Itu artinya begini, kalau pertanggungjawaban hukum ya, pertanggungjawaban hukum, Bayu yang pertama sudah mengakui memang terkait penggelapan diakui ya, secara gentleman diakui memang Ayu salah mengakui terkait penggelapan dalam jabatannya kan, mungkin hilang, mungkin ada kebutuhan lain itu diakui kan, sudah firm. Ya, kalau sudah diakui itu dalam hukum pidana itu adalah bukti yang sempurna kan begitu. Kalau dia mau melaporkan itu hak konstitusionalnya mereka dan itu dilindungi oleh undang-undang kan begitu. Kita juga mungkin akan melaporkan delik-delik yang lain kalau ditemukan ada dugaan-dugaan tindak pidana kan seperti itu. Jadi Ayu sampaikan berkali-kali dia akan tetap bertanggung jawab secara hukum. Silakan proses hukum yang benar ya sesuai prosedur hukum. Ayu tetap bertanggung jawab sampai kapanpun, sampai dimanapun. Tapi kalau ada itikat baik penyelesaian, mediasi, restoratif justice ya kita terbuka untuk itu kan. Walaupun resikonya nanti hal terburuk yang akan dialami Ayu tetap jalanin. Siap Pak, siap. Saat ini kan sudah ada 4 laporan yang diajukan oleh pihak Ashanti, bahkan akan nambah laporan baru lagi. Ayu nggak ada etikat untuk berdamai mungkin. Kalau itikat sih ada ya, kan Ayu sudah sampaikan dia bertanggung jawab secara hukum, ya. Hak konstitusionalnya Mbak Ayu juga melaporkan, hak konstitusional mereka sebagai warga melaporkan. Jadi kalau misalkan ada titik temu untuk perdamaian, Ayu selalu terbuka katakan, tapi tetap Ayu bertanggung jawab secara hukum. Tanggung jawab hukumnya melekat pada diri Ayu karena pernah melakukan sebuah tindak pidana kan. Terbuka untuk perdamaian, mediasi, bahkan saling mencabut laporan ya silakan aja. Yuk, ini kan kalau yang duit miliar, yang 2 miliar Bunda tidak berharap untuk balik. Tapi kalau dari kamu sendiri penyelesaiannya seperti apa? Akan menyicil kah atau emang ya Bertanggung jawab. secara hukum aja gitu?
atau seperti apa? Iya, kalau bertanggung jawab secara hukum kan kalau itu memang belum dilaporkan ya. Kalau yang 2M itu belum dilaporkan kan. Yang kemarin yang dilaporkan atas kasus aku kan bukan yang itu, beda lagi. Jadi nanti kita jalur sesuai prosedurnya aja, Mas. Tapi ada niatan untuk menyicil nggak? Karena kata Ashanti sejuta pun nggak ada. Nggak masalah. Yang penting Ayu datang, minta maaf dan ada itikat baiklah gitu. Walaupun cuma punya duit 1 juta gitu, pasti Bunda akan menerima. Tidak seperti ini jadinya, gimana nih mungkin? Ya kan itu barang-barang aku juga udah di sana. Gimana tuh? Tapi kata Bunda Shanti tiba-tiba Kayu keluar gitu mengatakan bahwa trauma lah gitu, semacam gitu. Sekarang gini deh Mbak, gimana nggak trauma ya, tiap hari didatengin orang ya kan, tiap hari didatengin orang, terus nggak balas WA aja didatengin ya kan, terus apa namanya, pokoknya di WA yang kayak diteror gitu, gimana sih kalau nggak trauma? Berarti sebelum kasus ini mencuat kamu seperti diteror dari pihak sana? Oh iya dong, masa nggak balas chat, nggak angkat telepon aja orang datang ke rumah. Diteror seperti apa sih maksudnya, untuk untuk membayar 2M itu atau seperti apa nih? Itu udah pasti, karena kan waktu itu kan aku ada tanda tangan perjanjian itu kan. Kemudian kalau yang orang datang ya karena aku nggak balas chat atau nggak balas WA. Nggak balas WA atau nggak angkat telepon lah, aku nggak ada kabar sebentar aja, pagi-pagi udah datang gitu. Sampai sekarang tuh masih ada orang datang? Udah nggak ada. Baik, terkait kerugian material ya yang disampaikan mungkin oleh Bu Ashanti, Mbak Ayu siap mencuci, kan seharusnya dihitung dulu nilai kerugiannya. Dengan dasar apa ada angka 2 miliar gitu kan kerugian perusahaan? Apakah berdasarkan tadi due diligence? Apakah ada audit internal? Apakah ada audit eksternal? Dalam hal ini KAP, konsultan angkutan pajak. Itu dulu clearkan, baru kita bicara penyelesaian. Bayo ini berdasarkan due diligence, berdasarkan audit internal, berdasarkan audit eksternal kerugian perusahaan 2M. Siap mengganti? Mau sebulan 1 juta, 2 juta, siap mengganti. Nah, setelah ada perjanjian kesepakatan itu, baru cabut laporan. Nah, berarti Ya, total duit yang hilang itu yang kata Bunda ada 400, terus ada itu masih masuk 2M itu yuk? Atau gimana sih yuk? Justru itu aku nggak tahu perhitungan mereka gimana ya Mas ya, karena kan sampai aku dipanggil, sampai aku jadi saksi di kepolisian itu belum ada hitungannya. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Oke. Tapi kalau yang terkait ini kan Bunda sampai menuduh Mas Anang mengambil gitu. Tapi pas kamu waktu itu diajak sama Bunda, waktu itu kan gitu. Itu maksudnya kamu belum tahu gitu, maksudnya kalau itu duitnya sudah kamu keluarkan atau seperti apa gitu? Oh itu udah, itu udah. Tapi Ayu tahu yang sebelumnya Bunda sempat nuduh Mas Anang. Itu nanti ya, itu nanti ya. Kenapa ada kasus baru lagi yang akan Ayu laporkan soal itu? Ada nanti itu tunggu dulu. Berarti masih bergulir panjang nih Ayu. Kenapa sih tetap ingin melaporkan momen di penjara ini? Apa mungkin ada rasa sakit hati Ayu terhadap pihak sana, atau seperti apa sih akhirnya sampai ya udah sama-sama nih kita fight aja ya kan, sampai Ayu terima resikonya nanti gitu misalnya? Iya, dari teman-teman kan, aku awalnya kan nggak ada yang mendampingi ya Mbak, maksudnya buta banget nih masalah hukum gitu. Kemudian aku bertemu sama rekan-rekan kuasa hukum ini, ya mereka ngasih masukan, ngasih ide-ide lah gitu, yang akhirnya ya kita sampai sekarang mau fight di sini. Tapi kamu pernah punya rasa sakit hati terhadap pihak sana selama kamu bekerja mungkin? Nggak ada. Tapi ada desakan nggak sih dari seseorang untuk tetap melaporkan, tetap lanjut laporan? Desakan nggak ada lah. Murni atas keinginan Ayu untuk melaporkan. Iya. Kayak kalau ingin berdamai, mungkin ada permintaan nggak sih Ayu? Kalau mau berdamai dengan Bunda tuh harus bagaimana, atau seperti apa gitu kan? Kemarin kan gitu. Iya. Ayu mengatakan bahwa syarat damai sama Ayu tuh harus memecat beberapa karyawan di sana. Itu masih syaratnya tetap itu atau seperti apa? Masih itu. Apa ada tambahan, syarat tambahan atau seperti apa? Belum ada. Alasannya kenapa sih ingin memecat beberapa orang? Nanti ya. Apakah ada sangkut pautnya juga? Yuk. Iya kan mereka memang bertiga ini dari awal ngikut ya, maksudnya ikut serta gitu. Kayak yang ngambil handphone siapa, yang datang ke rumah siapa, yang ya pokoknya sih mereka bertiga lah. Bertiga itu siapa itu? Aris, Tony, tidak. Tapi
Tapi Bunda nggak mau yuk memecat 3 orang itu yuk. Oh ya nggak apa-apa, itu kan haknya Bunda. Ya berarti kan nggak ada titik temunya kan. Kalau mau titik temu, Ayu kan sudah dikuasakan. Ada pelimpahan kewenangan kuasa. Mereka juga punya kuasa. Ada pelimpahan kewenangan kuasa. Tinggal undang kita untuk ketemu antara kuasa hukum, kita bicara penyelesaian akan begitu. Kalau semua mempunyai tingkat baik kan, tingkat penyelesaian kan seperti itu. Agenda selanjutnya apa nih Bu? Pemeriksaan lagi Belum ada, sejauh ini udah selesai sampai sini. yang di Tangsel? Yang di Tangsel belum ada. Belum ada. Di Polan. Oke. Makasih Ayu.